Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ogin Supardi dengan NIM 235019093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antikompulsan yang bekerja sebagai blok kanal natrium atau Na+, yang merupakan salah satu mekanisme utama dalam terapi epilepsi. Pembahasan ini mencakup latar belakang penyakit epilepsi, peran kanal natrium dalam sistem saraf, aktivitas farmakologi dan mekanisme kerja obat, pengembangan senyawa, keamanan, serta kesimpulan. Epilepsi merupakan gangguan neurologis kronis yang ditandai oleh terjadinya kejang berulang akibat aktivitas listrik neuron yang berlebihan dan tidak terkontrol. Dalam kondisi normal, neuron menghantarkan impuls listrik secara teratur melalui mekanisme potensial aksi. Potensial aksi ini bergantung pada keluar masuknya ion, terutama ion natrium dan kalium, melalui kanal bertegangan pada membran neuron. Peran kanal Na dalam aktivitas neuron ion natrium berperan penting pada fase depolarisasi potensial aksi. Ketika kanal Na+ terbuka, ion Na+ masuk ke dalam neuron sehingga menyebabkan perubahan muatan listrik dan memungkinkan impuls saraf dihantarkan. Setelah itu, kanal akan menutup dan neuron memasuki fase repolarisasi. Pada penderita epilepsi, terjadi gangguan regulasi kanal ion, khususnya kanal Na+, sehingga neuron menjadi hiperaktif dan menembakkan impuls secara berulang tanpa kontrol. Inilah yang menyebabkan kejang. Oleh karena itu, kanal Na+ menjadi target terapi yang sangat penting dalam pengobatan epilepsi. Kanal Na+ sebagai target. Terapi kanal Na+ bertegangan berfungsi mengatur frekuensi dan pola piring neuron. Jika kanal ini terlalu aktif atau tidak dapat diinaktivasi dengan baik, neuron akan terus aktif dan memicu kejang. Obat antikompulsan yang memblok kanal Na+ bekerja dengan menurunkan kemungkinan kanal tersebut terbuka kembali, sehingga menstabilkan membran neuron dan mencegah piring berulang. Selanjutnya ada mekanisme kerja antikompulsan blok kanal Na. Obat antikompulsan seperti phenytoin, carbamazepine, dan lamotrigine bekerja dengan mengikat kanal Na+ pada keadaan inaktif. Mekanisme ini disebut use-dependent blockade, artinya obat lebih aktif menghambat neuron yang sering menembakkan impuls, sehingga selektif terhadap neuron yang patologis. Di sebelah kanan ada diagram mekanisme kerja antikompulsan blok kanal Na. Pada bagian awal menggambarkan neuron yang mengalami depolarisasi berulang, yaitu kondisi patologis utama pada epilepsi. Keadaan ini disebabkan oleh peningkatan eksitabilitas neuron sehingga neuron mudah menghasilkan impuls listrik secara terus-menerus. Kemudian depolarisasi berulang menyebabkan kanal natrium Na+ bertegangan terbuka secara berulang. Kanal ini berperan penting dalam inisiasi dan propagasi potensial aksi neuron. Tahap ini menjelaskan mengapa kanal Na+ menjadi target utama terapi epilepsi. Kemudian yang ketiga, aktivitas kanal Na yang berlebihan menyebabkan masuknya ion Na+ dalam jumlah besar ke dalam neuron, sehingga depolarisasi membran menjadi lebih kuat dan berkepanjangan. Kondisi ini memicu hiperaktivitas neuron. Kemudian neuron yang terus terdepolarisasi menghasilkan potensial aksi berulang dengan frekuensi tinggi yang menjadi dasar terjadinya kejang, epilepsi, dan penyebaran impuls listrik abnormal di otak. Pada tahap inactivated state block, menampilkan titik intervensi obat, antikompulsan seperti phenytoin, carbamazepine, dan lamotrigine bekerja dengan mengikat kanal Na+ pada keadaan inaktif. Mekanisme ini bersifat use-dependent sehingga lebih selektif menghambat neuron hiperaktif. Ikatan obat pada kanal Na+ menyebabkan hambatan masuknya ion Na+, sehingga neuron tidak mampu mempertahankan depolarisasi berulang. Ini memperpanjang periode refrakter neuron. Dengan berkurangnya masuk ion Na+,
membran neuron menjadi lebih stabil dan stabilitas neuron menurun ke tingkat yang lebih mendekati fisiologis. Tahap akhir menunjukkan penurunan piring neuron patologis sehingga aktivitas kejang dapat dicegah atau dikendalikan tanpa menekan fungsi saraf normal secara berlebihan. Lead compound dan pengembangan obat. Dalam pengembangan obat antikonvulsan, digunakan senyawa awal atau lead compound seperti phenytoin, carbamazepine, dan valproate. Senyawa-senyawa ini memiliki struktur aromatik atau heterosiklik dengan gugus polar serta lipofilisitas sedang, sehingga dapat menembus sawar darah otak dan mencapai sistem saraf pusat. Studi hubungan struktur aktivitas atau SAR menunjukkan bahwa substituen lipofilik tertentu dapat meningkatkan potensi antikonvulsan. Namun harus tetap menjaga keseimbangan agar tidak meningkatkan toksisitas. Melalui optimasi struktur ini, dikembangkan obat yang lebih selektif dan aman seperti lamotrigin. Lamotrigin memiliki profil efek samping yang lebih baik dan tetap efektif dalam menghambat kanal Na+ pada keadaan inaktif. Hal ini menjadikannya salah satu pilihan utama dalam terapi epilepsi modern. Keamanan, efek samping dan resiko. Obat kurang selektif mengganggu kanal Na+ normal sehingga menyebabkan pusing, ataksia, dan sedasi. Lipofilisitas tinggi menyebabkan distribusi ke jaringan non-target meningkat, sehingga efek samping neurologis. Metabolisme oleh sitrokrom P450 dan metabolit reaktif menyebabkan potensi interaksi obat dan risiko toksisitas atau hipersensitivitas. Blokade kanal Na+ merupakan pilar utama dalam terapi epilepsi. Dengan menstabilkan membran neuron dan mencegah piring berulang, obat antikonvulsan dapat mengurangi frekuensi dan intensitas kejang. Pengembangan obat terus dilakukan melalui pendekatan kimia medisinal untuk meningkatkan efektivitas, selektivitas, dan keamanan terapi. Dengan kita memahami ini, kita dapat lebih rasional dalam menggunakan dan mengembangkan obat antikonvulsan di masa depan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.